We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Batu TV. Baik, puji Tuhan, shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang bersuka cita karena Tuhan itu baik? Beringat lambaikan tangan kita, kasih tepuk tangan sekali yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Beringat kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang tahu Dia lahir bagi setiap kita? Yuk sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami semuanya. Katakan, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi yang percaya, Dia lahir semua. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Come on. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas. Katakan, Dia itu firman, Dia itu firman Allah. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia, katakan, Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang percaya, kan? Dia lahir, ayo sama-sama. Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Amin. Dia Yesus, amin. Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah, jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Allah kami, Juru Selamat. Dia itu firman. Ayo sama-sama katakan, Dia turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sama-sama, Dia Yesus, amin. Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas. Sama-sama katakan, nyanyi glory, nyanyi glory, come on, glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory. Semua glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari katakan, rayakan dan nyanyi. Katakan, kita akan merasa bahagia. Ayo semuanya menyembah Tuhan, merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory bagi semua, oh nyanyi glory, glory. Semuanya katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Semuanya rayakan, rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa. Ayo semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Come on, glory,
Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Katakan glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sama-sama katakan, mari serukan. Mari tangannya. Hey, hey, Yesuslah Raja. Oh mari serukan. Hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari semuanya. Hey, hey, Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita mengadakan mari serukan, jangan lupa tangannya kita serukan. Mari serukan, ayo serukan bahwa Yesus. Ayo semuanya sekarang. Oh mari tangannya. Hey, hey, Yesuslah Raja. Mari serukan. Come on. Yang Yesuslah Raja. Mari rayakan. Semua kami akan merasa, kita akan merasa. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory. Amin. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan dan nyanyi. Sama di sini mau merayakan kebaikan Tuhan. Mari rayakan dan nyanyi. Yang percaya Tuhan Yesus hebat, berikan tepuk tangan sekali yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semuanya arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kaulah Tuhan kami yang benar. Kaulah Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Amin. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktu. Yang percaya katakan, Kaulah Tuhanlah, Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, katakan, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Amin. Bila Kau berjanji,
takkan terlambat pada waktunya. Mari semua yang percaya, katakan bersama-sama, segala perkara. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, pasti mendatangkan baikan. Sekali lagi, cuma Tuhan sendiri katakan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Yang percaya Dia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, angkat tanganmu, sama-sama katakan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, takkan terlambat pada waktunya. Yang percaya, yang tidak pernah terlambat, sama-sama katakan. Kaulah Tuhanku yang benar. bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku, Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat Tepat pada waktunya. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhanku yang benar. terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau berfirman, Tuhanku yang ajaib. bila Kau berjanji, Takkan terlambat. tepat pada waktunya. Kau, cuma Tuhan sendiri katakan. Mari angkat imanmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Nah Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berfirman, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kaulah Tuhanku yang benar. bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Amin. Bila Kau berfirman, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kasih tepuk
tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Kau takkan pernah lupakan, takkan pernah lupakan kami, takkan pernah terlambat Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Oh ya karalama ralama shigaralama shigaralama ralama 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 ya ralama ralama. Serahkan kekhawatiran kami, serahkan beban kami, karena Tuhan yang kami sembah itu setia, takkan pernah Dia lupakan, takkan pernah Dia biarkan. Sembah Tuhan. Oh ya karalama ralama ralama shigaralama ralama 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 ya ralama shigaralama ralama. Terima kasih Tuhan. Shigaralama ralama 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 shigaralama ralama ya ralama 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 ya ralama ya Shkala ya ralama ralama ya ralama ya ralama 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 ya ralama. Oh, terima kasih Tuhan. Ayo bersyukur, angkat tanganmu bersyukur. Oh, oh, haleluya. Shkala ralama 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 ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama shkala ya ralama 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 ya ralama. Kau takkan pernah terlambat. Oh ya karalama ralama shkala ya ralama 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 ya kata ya ralama ralama ya shkala ya ralama ya ralama. Mari semuanya sembah Tuhan. Kami bersyukur, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, mataku tertuju padamu. Sama-sama katakan, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, tanya padamu Tuhan. Ku berseru, kami berseru, dan mataku tertuju padamu. Ayo sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Yang tahu Tuhan dahsyat di setiap langkahnya, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku
seru dan mataku tertuju padamu. Yang tahu Tuhan pasti punya cara. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau selalu punya cara Untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala. Kau dahsyat Tuhan berbuat. Oh yes Lord. Dan ku tenang di dalam. Tenanglah dalam caranya Tuhan, karena cara Tuhan yang terbaik. Selalu untuk menolongku, Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Aku tenang di dalam. Kami belajar tenang di dalam caramu. Yes, amen. Kami tidak memaksakan cara kami tidak memaksakan metode kami. Kami tidak memaksakan bahkan waktu kami, Tuhan. Kami mau belajar tenang di dalam caramu. Karena kami tahu caramu yang terbaik bagi setiap kami. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Katakan, ku tenang Di dalam caramu, sama-sama katakan, kau dahsyat. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Yang mau tenang dalam caranya Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat dalam caramu, Kau dahsyat dalam waktumu. Kau sanggup buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama Tuhan Yesus dinubuatkan dan dijanjikan bahwa Tuhan akan lahir di kota yang bernama Bethlehem. Tapi Tuhan memakai seorang yang bernama Maria yang berada di kota Nazaret. Bapak Ibu kalau tahu Nazaret dan Bethlehem itu jaraknya jauh. Nazaret itu di Israel Utara, sedangkan Bethlehem itu di Israel Selatan. Bapak Ibu Saudara, gak mungkin orang hamil mau jalan segitu jauhnya dari Israel Utara dan ke Israel Selatan. Saya membaca satu perikop di Lukas 2. Di situ Tuhan menggerakkan hati seorang kaisar yang membuat Maria dalam tanda kutip terpaksa untuk dia jalan dari Nazaret ke kota Bethlehem. Bapak Ibu, di saat saya membaca itu, kok bisa pas ya? Waktunya Tuhan menyuruh kaisar dan waktu Maria sampai di Bethlehem, kok bisa pas? Saat itu semua tempat penginapannya semua full karena semuanya pulang kampung. Dan kok bisa pas waktunya di saat Maria mau melahirkan, dia tiba di Bethlehem. Dan firman Tuhan digenapi. Juru selamat akan lahir di Bethlehem. Secara manusia akan manusia, gak mungkin Yesus dilahirkan di Bethlehem. Karena Maria mengandungnya di Nazaret. Kok bisa ya?
tiba-tiba seorang kaisar itu digerakkan untuk menyuruh semua orang pulang kampung sehingga Maria harus pulang kampung. Dan kok bisa waktunya bisa pas. Waktunya Maria pulang kampung, disitulah Yesus harus dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu kesimpulan yang sangat penting dari perikop ini. Bahwa waktunya Tuhan itu selalu pas. Bahwa caranya Tuhan itu pasti pas. Seringkali kalau Bapak Ibu gak tahu alur ceritanya, Bapak Ibu mungkin kok mana bisa juru selamat dilahirkan di Bethlehem, itu mana bisa. Tetapi Tuhan punya cara, dan caranya Tuhan itu yang terbaik. Tuhan bisa menggerakkan siapapun dan menggunakan apapun untuk menggenapi firman-Nya, termasuk seorang kaisar digunakan sama Tuhan untuk menggenapi janjinya. Bapak Ibu percayalah, Tuhan bisa menggunakan apapun dan siapapun untuk menolong Anda, untuk menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Caranya Tuhan itu yang terbaik. Sebab itu bagian favorit saya. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dikatakan, dan ku tenang di dalam. Seringkali kita gak tenang di dalam caranya Tuhan. Seringkali dalam caranya Tuhan kita gopo. Tahu istilah gopo? Kita dalam bahasa Jawanya kita gendandapan. Kita panik dalam caranya Tuhan. Kok kayaknya cara Tuhan ini keliru ya? Kok kayaknya caranya Tuhan ini salah ya? Kok kayaknya Tuhan ini salah melakukan ini dan itu. Percayalah, caranya Tuhan itu yang terbaik. Dan hari ini, tenanglah di dalam caranya Tuhan. Saya gak tahu apa pergumulan Anda. Mungkin Anda bergumul dalam keluargamu. Anda bergumul dalam anakmu. Bapak Ibu percayalah, caranya Tuhan itu yang terbaik. Dan ingat yang kedua, waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Kok bisa pas? Saat saya membaca ceritanya Tuhan Yesus, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok bisa pas ya waktumu? Percayalah Bapak Ibu Saudara, dia gak pernah terlambat, dia gak pernah terlalu awal. Tapi waktunya Tuhan bagi setiap kita, itu pasti pas. Amin. Bukan pom bensin, pasti pas. Tetapi Tuhan Yesus, waktunya juga pasti pas. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Yang percaya, yuk kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan dan katakan bersama-sama. Selalu punya cara untuk menolong, punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Katakan, kau dahsyat Tuhan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kau ajaib, kau luar biasa. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Segala mana yang bisa berbahasa roh, ayo berbahasa roh, sembah. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau Allah yang besar, katakan, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Semuanya, segala pujian. Katakan, hanya Kau. Semuanya katakan, Kau Allah yang Kau Yesus, semua yang selalu
membuatku terpesona. Amin. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku. Yang tahu dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kau Tuhan kami yang dahsyat, Kau Tuhan kami yang hebat, dan tiada yang seperti Tuhan kami. Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya dia dahsyat, dia hebat, dia besar, sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Siapa yang hadir pada malam hari ini untuk memuji nama Tuhan? Sama-sama kita nyanyikan. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Sama-sama. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Amin. Kebesaran-Mu dinyatakan. Semua diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Ayo semuanya katakan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Amin. Senada dengan surga kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Senada dengan surga. Hey. Ya Tuhan yang ajaib. Jemaat sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Hey, that's right. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan-Mu. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Here we go. Di hadapan tatamu ikan pujian, senada dengan surga. Satu, sembah puji nama-Mu, suka sama dengan surga. Siapa yang hari ini datang dengan sukacita, boleh lambaikan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, orang yang bersukacita itu bisa kelihatan dari mukanya, itu bisa kelihatan dari gerak tubuhnya, Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mau bersukacita dalam Tuhan. Ayo gerakan kakimu, angkat tanganmu, ayo angkat hatimu, sama-sama katakan. Di hadapan tatamu, aman. Jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Belum semuanya, katakan. Kita datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Semuanya hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Senang dengan surga, datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Senada dengan surga. Amin.
tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa di sini yang mau tetap menyanyikan kebaikan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan baik dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Ayo saya ingin dengar tepuk tangannya jemaat Reborn. Come on. Kita nyanyikan bersama-sama. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih aku terima, tak tergantikan. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Tak tergantikan. Semua ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Ayo semuanya bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Coba Tuhan sama-sama katakan. Tiada caranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama ku nyanyikan kebaikanmu kan oleh waktu, selalu mengalir dan tak. Sekali lagi katakan, ku nyanyikan yang tak lekang oleh mengalir dan tak pernah berakhir hidup. Ayo semuanya tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama. Katakan seperti ini. Oh, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, baik. Semua sama di atas kepala semua, come on. Engkau baik, sangat baik. Belum semuanya. Angkat jempolmu buat Tuhan. Katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik. Saya ingin dengar suaranya. Ku nyanyikan. Mana suaranya jemaat Tuhan sendiri sama-sama katakan. Yang tak lekang oleh waktu. Yes. Yang selalu mengalir dan tak pernah. Semua menyanyikan kebaikanmu kan oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya, berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia
selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, akhir dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh. masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. Sorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, Bangkitkan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh. Masuk dalam Kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Woo! Yohan pada kita. Amen. Woo! Medi on bass. Ayo semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Semua. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Oh, para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan, dia perlindungan. Kasih tepuk tangan sekali yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Firman jadi manusia. Sama-sama katakan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Jadi manusia.
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan firman. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang Bagi kepunyaanmu. Angkat tanganmu, katakan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu Bagi setiap Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan Bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Angkat tanganmu dari dalam hatimu. Yesus, Kaulah juru selamatku. dalam hatimu, sama-sama katakan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau Terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan Yesus, Kau selamatku. ku akui Kau Tuhan Bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Pintu bagi setiap jalan. Oh, Kau pintu bagi setiap jalan. Kaulah pintu Kau pintu bagi setiap jalan. Kasih tepuk tangan. Siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Karena Dia baik, angkat tanganmu. Semuanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Yesus, syukur. Katakan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu
Amin. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kaulah Bapa. Kau Bapakku yang setia. Saya undang Bapak PDP Thomas untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama malam hari ini, semua adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat puji-pujian yang telah kami pujikan, ada mujizat yang akan terjadi ya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, Engkau sudah berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, hingga setiap firman yang disampaikan hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Kami semua siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selamat Natal bagi kita. Mungkin ini belum 25 Desember, 10 hari lagi menjelang Natal, tapi it's okay Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita dan kita patut untuk bersuka cita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, diingat sama orang itu enak enggak? Diingat sama suami itu enak enggak? Suami pulang-pulang, "Ma, aku ingat sama kamu, aku belikan cincin berlian, Ma." Waduh, enak enggak? Wah, enak Bapak Ibu Saudara. Suami diingat sama istri, "Pak, aku belikan kue jajanmu yang paling enak." Apa Pak? Racing rice cake. Apa itu? Lontong balap. Enak gak? Wah, enak diingat sama orang. Benar gak ya? Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Tuhan itu ingat sama kita. Oh gak ada amin. Bapak Ibu, kalau diingat sama suami, diingat sama istri, kalau diingat sama orang tua itu enak, kalau diingat sama anak-anak itu enak. Kalau diingat sama Pak Pendeta itu enak. Wah, Bapak Ibu bersyukur lu mempunyai gembala seperti Pak Pur dan Ibu. Diingat sama Pak Pur, sama Ibu Ita aja enak. Apalagi diingat sama Tuhan. Boleh gak Bapak Ibu Saudara tepuk dalam dadamu katakan, "Tuhan gak pernah lupa sama aku." Tepuk dadamu katakan, "Tuhan gak pernah lupa sama aku." Kalau Anda datang dengan teman, Anda datang dengan suami istri ngomong sama mereka, "Tuhan gak pernah lupa sama kamu." Bapak Ibu Saudara, sebelum Natal, ada 2 orang yang menerima mujizat dari Tuhan. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ada 2 orang terlebih dahulu yang menerima mujizat Natal. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sebelum tanggal 25, kita juga sudah menerima mujizat kita terlebih dahulu. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu, siapa orang 2 itu? Pasang suami istri ini, yang bernama Zakaria dan Elisabeth. Bapak Ibu saya katakan ya, bahwa 2 orang ini tidak memiliki harapan dan masa depan. Kenapa saya mengatakan demikian? Bapak Ibu, Zakaria, sejarah membuktikan, Zakaria ini umur 92 tahun. Sedangkan Elisabeth umur 88 tahun. Bapak Ibu, secara ilmu kedokteran, gak mungkin umur 92 bisa punya anak, setuju ya? Tetapi ternyata Tuhan gak pernah lupa sama mereka. Mereka adalah kedua hamba Tuhan yang setia. Mereka adalah kedua orang yang hidupnya benar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah apa? Saya hari ini kasih judul khotbah saya, singkat aja sederhana, gak usah terlalu lama. Ternyata Tuhan gak pernah apa? Lupa. Bapak Ibu, buka bersama-sama dengan saya di Lukas 1, mulai dari ayat yang ke-5. Kita mau belajar tentang kisahnya Zakaria dan Elisabeth. Dikatakan, pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu di ayat 6 dikatakan tadi. Keduanya adalah apa? Benar. Mereka keduanya hidupnya benar. Dan dikatakan mereka hidup di dalam segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata mereka hidup dengan tidak bercacat, berarti benar-benar mereka hidup tidak bercacat. Mungkin ada orang-orang yang hidupnya benar, tetapi banyak orang dari antara kita yang kita hidupnya masih ada cacatnya. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang lihat saya bilang amin. Ada orang yang lihat suaminya bilang amin. Artinya apa? Dia tahu suaminya ini banyak. Bapak Ibu Saudara, sebenar-benarnya orang, masih banyak orang yang hidupnya dengan penuh dengan cacat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berdua hidupnya dengan tidak bercacat. Artinya mereka ini hidup dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani Tuhan dengan hati mereka. Mereka dengan tulus melayani. Bahkan mereka hidup melayani Tuhan dengan hidup mereka. Tetapi di ayat 7 dikatakan apa? Tetapi apa? Mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mereka hidupnya benar tetapi mereka gak punya anak. Bapak Ibu saya katakan ya. Siapa yang pernah bilang orang yang benar gak punya masalah? Siapa yang pernah bilang orang yang hidup dekat sama Tuhan gak pernah punya tantangan? Seringkali orang yang hidupnya benar nangisnya paling banter. Benar ya? Orang yang baik itu paling sering disakiti. Yang setuju katakan amin. Ada yang kepahitan itu tadi. Orang yang tulus itu seringkali benar ya? Seringkali orang yang baik itu nangisnya paling banter. Bapak Ibu, saya katakan ya. Orang yang hidup benar siap-siap ketemu dengan penjara karena difitnah. Orang yang hidupnya benar siap-siap ketemu dengan dapur api. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan siap-siap ketemu dengan kandang singa. Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan meluputkan mereka dari semuanya itu. Saya tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, siapa yang pernah bilang orang yang hidupnya dekat, Bapak Ibu mungkin hari ini hidupnya dekat sama Tuhan tetapi oh no ay. Pernah ya merasakan ya? Oh no ay urip iki. Kok gak mari-mari yo uripku iki. Bener gak? Pernah gak merasakan seperti itu? Aduh kok ada aja masalah dalam hidup kita. Kok ada aja tantangan. Padahal aku sudah hidup benar. Padahal aku sudah hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi ada aja di dalam hidupku ini. Bapak Ibu Saudara saya katakan ya. Tuhan gak pernah lupa sama Elisabet dan Zakaria. Tuhan gak pernah lupa apa? Yang pertama Bapak Ibu catat. Tuhan gak pernah lupa sama ketaatan dan kebenaran yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu tahu gak? Ketaatan kita diingat sama Tuhan. Kebenaran kita itu diingat sama Tuhan. Bapak Ibu, di saat Anda mempunyai kesempatan untuk membalas orang, Anda mungkin mempunyai kekuatan untuk membalasnya, tetapi Anda tidak melakukan pembalasan karena Anda ingin hidup dekat sama Tuhan. Saya mau katakan ya, Tuhan gak lupa sama itu. Saat tadi hujan-hujan Bapak Ibu, banyak orang kalah sama hujan. Banyak orang gak mau datang ke gereja, gak mau datang ke Reborn di tempat ini. Tetapi Anda hari ini datang. Ini diingat sama Tuhan. Saat orang yang lain punya banyak 1001 alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Punya 1001 alasan untuk tidak mengembalikan perpuluhan. Tetapi Anda taat sama Tuhan di tempat ini. Sama Tuhan dicatat semuanya. Kok kayaknya gak ada amin, kayaknya gak percaya gitu. Bapak Ibu, di saat Anda mempunyai alasan untuk iri hati sama orang lain, untuk kepahitan sama orang lain, tetapi Anda tetap menjaga hati, Tuhan aku mau tetap belajar untuk menjaga hati. Itu pun dicatat sama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah lupa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama hari ini kita belajar untuk kita tetap hidup dalam ketaatan. Yang percaya katakan amin. Kenapa kok saya bilang belajar? Karena itu adalah sebuah proses. Enggak ada orang yang bisa instan hidupnya langsung 100% hidupnya benar, enggak ada. Coba tunjukkan kepada saya, apakah ada satu orang Anda yang depan sini sekarang, khotbah ke saya duduk di situ. Kalau ada orang yang 100% hidupnya benar. Bapak Ibu, ayo kita belajar, sama-sama katakan belajar. Belajar, tetaplah setia melakukan apa yang benar. Meskipun gak ada mujizat, meskipun doa Anda belum dijawab sama seperti Zakaria dan Elisabet. Tetapi ternyata
ketaatan mereka, kesungguhan hati mereka, kebenaran kesucian hidup mereka yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan ingat. Bapak Ibu, saya katakan ya, Tuhan gak pernah lupa. Gak pernah lupa apa? Yang pertama, Tuhan gak pernah lupa sama ketaatan kebenaran kita. Ayo tetaplah setia, belajar melakukan apa yang benar. Meskipun Anda sekali dua kali gagal, bangkit lagi, tetap lakukan apa yang benar. Karena Tuhan mencatat semuanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah lupa sama apa-apa. Ayo kita sama-sama buka di Lukas 1 ayat 13 dikatakan apa? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab apa? Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu dan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bapak Ibu, dikatakan sebab doamu telah dia dikabulkan. Bapak Ibu, Zakaria umur 92 nggak mungkin minta anak. Bapak Ibu, doa minta anak itu umur berapa? Umur 30, umur 20, 30, 40. Umur 50 menopause akhirnya orang-orang akhirnya ya udahlah, Tuhan mau kasih apa terserah. Betul nggak? Bapak Ibu, doanya Zakaria yang dijawab, ini doanya di saat dia umur 30, 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata masih dicatat sama Tuhan. Bapak Ibu tahu? Semua doa Anda itu semuanya masih di dalam catatannya Tuhan. Bapak Ibu, bahkan doa yang Anda lupa. Bapak Ibu nanti baca sendiri di Lukas 1. Bahkan Zakaria itu sudah gak percaya. Masih ada di daftarnya Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang Anda sudah lupa. Ada cita-cita yang Anda sudah lupa. Ada harapan-harapan yang Anda sudah lupa. Pak, sejak pandemi Pak, saya sudah lupakan semua cita-cita saya. Sejak kejadian itu Pak, saya sudah lupakan tentang semua harapan saya, tentang semua doa saya. Sejak tragedi itu terjadi, sejak pandemi itu terjadi, semuanya habis. Bapak Ibu, mungkin Anda sudah lupa, mungkin Bapak Ibu sudah gak lagi berharap. Bapak Ibu percayalah, Tuhan gak lupa sama doa kita. Di dalam catatannya Tuhan, itu masih ada doa-doa kita. Sebab itu saya mau katakan kepada Anda, jangan berhenti berdoa. Tepuk dada mau katakan, jangan berhenti berdoa. Kita gak pernah tahu ya kapan Tuhan menjawab doa kita. Kita gak pernah tahu. Saya berdoa, Anda tidak berhenti untuk sembahyang terus, berdoa terus. Sampai sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Anda. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali paling dahsyat yang tinggi. Yang ketiga, singkat aja. Yang ketiga, Tuhan gak pernah lupa apa. Kita buka Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Bapak Ibu, Elisabet hidup puluhan tahun dengan aib. Aib apa? Bapak Ibu, pada zaman itu pasangan yang tidak memiliki keturunan dianggap sebagai pasangan yang terkutuk. Kamu gak punya anak ya? Kamu habis dosa apa? Kamu punya kutuk apa? Bapak Ibu, saya berharap kita sekarang jadi orang Kristen jangan seperti itu. Jangan orang sakit, kamu habis dosa apa? Kita yang dosa. Kamu gak punya anak, kamu habis ngapain? Itu kita yang dosa. Jangan suka menghakimi. Sekarang gak ada. Tapi pada zaman itu, orang yang gak punya anak dianggap sebagai orang yang terkutuk. Elisabet dianggap seorang yang terkutuk. Dia menganggung aib, Bapak Ibu. Hidup dengan aib itu gak enak ya? Gak enak ya? Meskipun dia hidupnya benar, hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi dia tetap di stigma sebagai seseorang yang terkutuk. Dan saya yakin jiwanya sengsara. Selama puluhan tahun dia di stigma, dia selama puluhan tahun dia dianggap sebagai orang terkutuk, dia disiksa, dia diejek. Bapak Ibu, yang ketiga, Tuhan gak pernah lupa sama Elisabet dan Zakaria. Tuhan gak pernah lupa sama apa Pak? Tuhan gak pernah lupa sama kesengsaraan dan penderitaan mereka. Bapak Ibu tahu, mungkin hari-hari ini kita sengsara, mungkin hari-hari ini kita menderita, mungkin hari-hari ini kita banyak tantangan, banyak masalah, banyak penderitaan. Saya mau katakan Tuhan gak pernah lupa. Mazmur 56 ayat yang ke-8. Bapak Ibu percayalah, semua sengsara kita Tuhan itu tahu. Ayo baca sama-sama Mazmur 56 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Sengsaraku engkaulah yang apa? Hitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu.
Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di Alkitab The Message lebih keren lagi terjemahannya. Di Alkitab The Message dikatakan semua penderitaan kita, semua air mata kita, itu semuanya di daftarnya Tuhan. Wow. Bapak Ibu hari ini menangis, gak ada orang yang tahu Anda menangis. Tuhan tahu dan Tuhan catat. Bahkan suamimu, orang yang terdekat sendiri gak tahu bahwa engkau setiap hari menangis. Tuhan tahu dan Tuhan catat. Mungkin suamimu, istrimu gak tahu, anak-anakmu, orang tua, bahkan sahabatmu yang terdekat gak tahu. Bahwa engkau mengalami depresi, engkau mengalami penderitaan, jiwamu sengsara. Satu kabar baik bagi kita, Tuhan gak pernah lupa. Dan Dia adalah Tuhan yang ahlinya mengubah malam menjadi siang. Ada lagunya. Ku yakin dan percaya. Tahu lagunya? Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ada lagunya lagi. Ku yakin dan lanjutkan dulu. Percaya kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka menyanyikan kidung. Dia Tuhan ahlinya mengubah ratap kita menjadi apa? Tarian. Bahkan firman Tuhan mengatakan Dia Tuhan yang bisa mengubah lembah yang berair mata menjadi lembah yang bermata air bagi kita. Karena apa? Dia Tuhan gak pernah lupa sama kesengsaraan kita. Asal kita hidupnya benar loh ya. Bukan kita sengsara akibat dosa kita sendiri. Itu lain cerita. Kita sengsara akibat, kita, itu lain cerita. Tetapi kalau kita sengsara, kita tahu kita hidup benar, kita sengsara, Tuhan gak pernah lupa. Dan Tuhan suatu saat, Tuhan akan mengganti apa yang menjadi tangisan kita hari ini menjadi tari-tarian. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi kita. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya. Saya undang para pemain musik untuk singer semua bisa maju ke depan. Beban menjadi berkah. Ya sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti. Thank you Jesus. Ajarku mengerti semua jalan tak dapat kulihat, ku tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Semuanya katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bapak Ibu, mari angkat roti dan anggur. Bapak Ibu, pulanglah dengan sebuah keyakinan di dalam hatimu. Sebuah keyakinan yang membuat hati kita sejahtera, sebuah keyakinan yang membuat hati kita tenang. Yaitu Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Dan aminkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukankah roti dan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Mari semua yang percaya kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Silakan makan.
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Silakan minum, silakan minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, angkat tanganmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Oh, yang percaya dia gak pernah lupa. Tuhan tak pernah gagal, Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, sama-sama. Tuhan tak pernah. Saya undang Bapak Yohanes Triatno untuk bisa berdoa, Bapak. Janji setiamu selamanya. imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang tak pernah gagal di dalam memberikan ketetapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janjimu tidak akan pernah Engkau ingkari. Janjimu tepat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bila Engkau sebelum datang ke dunia, Engkau memberikan mujizat bagi Zakaria dan Elizabeth. Kami percaya Tuhan, di saat ini Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau ingat. Kami percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita beban persoalan Engkau berikan kelepasan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, yang membangkitkan iman kami untuk kami tetap setia kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu, oh Pastor Dr. Andrew Gunawan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hidupnya yang masih muda ini ya Tuhan, selalu dahsyat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Berkati dalam setiap kehidupannya, berkati di dalam setiap langkahnya, berikan kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji, hormat dan syukur kami. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang takut. Yes, berbahagialah orang yang setia padamu. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat. Hujan berkat-berkat-Mu. Katakan, hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi, berbahagia. Berbahagialah orang yang takut padamu. Katakan, berbahagialah orang yang setia padamu. Amin. Dia akan menikmati, yes, hujan berkat-berkat-Mu. Katakan, hari ini, esok dan selamanya. Katakan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu. Katakan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Katakan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya tadi lihat gini ya, curahkan berkat-Mu. Curahkan apa?
berkat. Mau berkat? Saya lihat ada yang gini ya, dari tadi nyanyi, curahkan berkat. Loh, iki kok awake dhewe sing dikei berkat terus. Ya, mestinya kalau curahkan berkat itu kanan kiri, muka belakang ono sing sampai muter-muter. Ya. Bagus ini, diberkati untuk jadi berkat. Amin. Ya, saudaraku, kalau diberi seseorang, saudara mengucapkan apa? Terima kasih. Loh, lihat, terima kasih. Jangan dikasih orang terima. Waduh, iki orang serakah ini ya. Terima kasih. Amin. Nafas ini, Tuhan beri contoh nafas kita ini. Coba lihat kalau nafas gimana. Tarik, terima, lalu apa? Memberi. Jangan saudara narik terus. Coba dicoba narik terus. Sak menit geblak saudaraku. Ya, jadi kalau diberkati untuk memberkati. Amin. Saya ingat satu hal. Kenapa sih Tuhan memilih Maria di antara semua wanita untuk menjadi ibunya Tuhan Yesus? Kenapa sih kok Maria yang dipilih? Ya kan? Kenapa kok nggak Joyce, ya, Rebecca yang dipilih? Yang dipilih seorang wanita bernama siapa? Nah, ini kita akan renungkan, saudara jangan kecil hati. Tuhan nggak lupa sama kita. Tadi intinya kan gitu ya. Doa kita naikkan, Tuhan catat. Masuk dalam daftar tunggu. Halo, amin. Daftar apa? Nanti tunggu waktunya, dijawab. Kadang-kadang kita udah lupa yang pernah kita doakan, Tuhan nggak pernah lupa. Nanti ada waktunya Tuhan jawab. Kita bingung, loh doa yang mana ini? Ya, oh doa punya anak. Padahal sudah sangat lanjut. Saudara yakinlah di tempat ini doa saudara didengar Tuhan. Karena beri tepuk tangan buat Allah kita. Saya yakin Pak Insinyur Purnomo MA, Bapak Pendeta di sini, gembala dengan Ibu Pendeta Dr. Ita Lintar, ya, mereka sembayang sama Tuhan. Ngomong gini, saya yakin doanya ngomong gini, Tuhan, biarlah telingamu ada di bait Allah ini. Amin. Seperti doanya Salomo waktu meresmikan bait Allah yang dibangun. Dia minta gini, Tuhan, biarlah telingamu ada di sini. Wah, kalau telinganya Tuhan di sini ya, semua doa saudara itu masuk di telinganya Tuhan, didengar sama Tuhan, amin. Jadi waktu pentabisan bait Salomo itu yang diminta itu cuma satu, Tuhan biarlah telingamu ada di sini. Wah, saya bilang hebat Salomo ini, ciamik ini, sehingga semua yang dinaikkan umat itu didengar Tuhan. Ya, nah hari ini saya akan mengajak saudara lihat kenapa sih kok Tuhan pilih seorang wanita bernama ya, kekayaan banyak dia nggak punya. Dia bukan orang kaya, orang seder, pendidikan tinggi dia juga nggak punya. Karena dia nggak pernah makan bangku sekolah. Apa yang dia punya? Kekayaan nggak punya. Pendidikan tinggi nggak apalagi kedewasaan dia juga nggak punya. Dia belum dewasa. Karena dia masih usianya opo sing dipilih gitu loh. Soge enggak, pinter juga enggak, dewasa juga belum. Tapi satu hal, kenapa Tuhan pilih Maria? Karena Maria memiliki hati. Dia punya apa? Hari ini saya ingin saudara masih punya hati. Halo, amin. Ya, banyak orang hidup tapi hatinya udah mati. Saya orang bilang wong iki lho gak duwe hati ya. Wih, cek medite ambek dulure dhewe gak duwe, gak mau apa? Bantu. Berarti gak punya apa? Kok mentolo ya? Dulure iki lho gak duwe. Kok gak kepingin gitu ya. Saya bangga Pak Purnomo dengan Ibu ini hamba Tuhan yang punya hati. Oh luar biasa, saudara harus setia ibadah di sini. Sabtu, Minggu, setiap minggu ada di sini jam 8 pagi. Ayo ajak teman-teman saudara datang di sini. Amin.
Kalau kita memang sama Pak Pur nih sehati, sama, hatinya sama. Yang penting tuh hatinya cocok, amin. Tuhan dengan Daud hatinya juga sama. Ini orang yang cocok dengan hatiku, seirama dengan hatinya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat Maria punya hati. Orang yang enggak punya hati itu seperti monster. Seperti apa? Wih, itu lihat orang-orang yang kayak monster. Ya, jahat, horor, ya karena mereka enggak punya hati. Semoga dari pulang dari tempat ini, saudara punya hati. Amin. Nah, saya ingin tunjukkan hatinya Maria itu kayak gimana sih Pak? Oh, banyak hatinya Maria. Yang pertama kalau saudara bisa baca di Lukas 1, lihat ya, Lukas 1, hatinya Maria tuh kayak apa sih Pak? Saya mau Pak pulang dari malam ini, saya mau punya hati kayak Maria. Ini hatiku, apa? Menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku Tuhan. Lihat hati Maria. Lukas pasal 1 ayat 38. Ayo baca sedikit ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu, lihat Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini apa? Hamba. Kata hamba ini luar biasa. Hamba ini orang yang gak punya hak atas dirinya. Hamba zaman itu disebut doulos. Apa saudaraku? Dia tidak punya sama sekali kekuatan untuk menuntut dari perbuatan majikannya. Jadi mau dikebukin, mau gak dibayar, gak boleh tidur, tidak ada hak untuk protes. Sekarang gak boleh, pembantu semua ada haknya, undang-undang perburuan, betul gak? Nggak boleh disuruh kerja non-stop. Majikannya nggak boleh nggak ngasih gaji. Harus dibayar, ada UMK, upah Zaman dulu namanya hamba, budak, tidak ada hak untuk nuntut. Udah dia nyerah karena dia seorang doulos. Aku ini hamba Tuhan. Inilah hati Maria yang pertama. Maria punya hati yang merendah. Katakan apa? Hati yang aku ini hamba. Bayangkan Maria ini sudah dipilih ya. Meskipun dia sudah terpilih untuk menjadi ibu Yesus, tetap rendah hati. Ini yang harus kita miliki. Banyak orang belum tentu terpilih, sudah terpilih aja belum tentu. Udah sombongnya luar, minta ampun sombongnya. Padahal yang sudah jelas terpilih aja tidak ada Saudaraku, seringkali saya lihat ya, kalau kaya sombong orang bilang yo soalnya soge. Yang saya heran sudah nggak kaya sombong. Saya sampai mikir, iki opo sing disombong. Lek ayu sombong itu biasa. Ayu, sorry. Ono sing gak ayu tapi sombong. Iku sing wong bingung, apa sing disombongno? Ayu yo enggak, sugih yo enggak, tapi saya ingin Tuhan mau hari ini kita belajar rendah hati. Amin. Kalau saudara rendah hati, saudara dipilih oleh Tuhan. Seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, ayo saya ingin ajak saudara hatinya apa? Rendah. Orang rendah hati dicintai oleh Tuhan. Saudara dihina, dienyek, ya, dianggap orang, iki wong gak duwe, ojo minder. Jangan sakit hati. Orang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Saya ingat Bapak Pendeta Insinyur Subekti, waktu di Semarang, ya, semua teman-teman naik mobil. Naik sepeda motor, ada satu teman dihina karena naik sepeda ontel. Ya. Paling Pak Insinyur Subekti bilang gini, sekarang justru yang naik sepeda paling kaya, paling sogeh saiki.
Loh, ini kenyataan. Dulu dihina, gak diguambu, gak direken. Soalnya naik sepeda ontel. Kalau dulu kan sepeda itu paling rendah. Sekarang yang naik sepeda ini, yang dihina paling saudara, kalau engkau dihina orang, bersyukur engkau punya Tuhan yang sanggup meninggikan. Amin. Ini yang disebut dengan Matius 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan. Ayo kita minta kerendahan hati di hari Natal ini. Tuhan ampuni aku sombong. Sombong. Sorry, wis rada elek sombong. Ya, ampuni Tuhan, ampuni. Halo, amin. Aku mau rendah hati seperti Ibu Maria yang rendah hati. Kerendahan hati dan kelemah lembutan ini adalah dua hal yang kita bisa belajar langsung kepada Yesus, Sang Maha Guru. Yesus pernah bilang gini, belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah lembut, rendah hati. Dua hal ini kita belajarnya bukan kepada pendeta ABC, kita belajarnya langsung kepada Yesus, Sang Maha Guru kita. Dan sampai hari ini kita belum bisa lulus, termasuk saya. Yesus pernah berkata begini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan apa? Aku akan memberi kelegaan. Satu, kelegaan, lega. Ya. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu dua, enak. Dan bebanku pun ringan. Tiga, ringan. Dan jiwamu akan mendapat. Empat ini dicari orang. Apa saja? Lega, enak, ringan, tenang. Empat kan dicari orang ini. Betul atau betul? Kelegaan. Oh, kita kan enak. Aduh, lega aku Pak. Aduh Pak, sesek aku Pak. Nah, kalau sesek kan nggak lega, ya kan? Berat. Aku lega Pak, lega. Dua, tenang. Orang cari itu lihat naik bisnis kelas itu kenapa mahal? Padahal sampainya sama. Karena di bisnis kelas itu orang mendapatkan di bisnis kelas itu gak ono arek riwa-riwi kan. Tenang, kalau di ekonomi, wah bulat pindah-pindah kursi, bengok-bengok, waduh ngeluh aku. Kalau di bisnis kelas, senyumnya pramugari lebih lebar. Selamat datang. No ekonomi gak ono senyum pramugari. Di bisnis kelas, ya jeruknya, gelasnya lebih tinggi. Wih, ya toh, di ekonomi paling cilik gelas plastik. Tapi kalau di bisnis kelas itu lain memang, karena tenang, enak dicari orang. Semua cari makanan apa? Ringan. Semua cari Saudara kalau perlu keringanan minta surat sama Pak Pur untuk anak saudara sekolah. Sekarang ini musimnya anak-anak pendaftaran kan? Ya, boleh kalau minta perlu Bu jemaat di sini, nanti saya juga bisa bantu. Keringanan uang sekolah, uang pangkal masuk kuliah itu kadang-kadang dimintain surat dari gereja Bu. Ya kan? Jadi lihat, lega, enak, ringan, tenang. Empat hal ini bisa kita dapatkan kalau hidup kita apa? Rendah hati dan lemah lembut. Ya, orang kalau hidupnya nggak tenang pasti sombong. Pasti sombong. Orang sombong tuh, aduh nggak mau kalah sama orang, capek. Sombong itu capek. Teman saya sombong, saudaraku. Ya, waktu dia mengucapkan terima kasih sama temannya, thank you ya. Rupanya yang diajak ngomong Inggrisnya pas-pasan. Thank you too. Dia pikir two itu berapa? 1, 2. Berarti berapa? Loh, saya ngasih thank you 1, dia ngasih thank you 2. Dia jawab, thank you 3. Loh, 3 itu berapa? Yang diajak ngomong tanya, what for? Untuk apa? What for? Dia pikir for itu berapa? 4. Dia jawab, thank you 5.
Sing diajak ngomong bales lagi, are you sick? Dia bilang, loh kok sick? Sick itu berapa? Thank you, 7. Iki lek diterusno kabeh iki saudara. Orang kalau sombong itu nggak mau kalah sama orang. Hari ini belajar rendah hati. Apa sih rendah hati? Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban apa? Beratnya itu karena dosa. Jadi ini ada hubungannya dengan dosa. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa mengakui dosa-dosanya. Bisa apa? Banyak orang udah salah, nggak mau apa? Ngaku. Malah nyalakan orang lain. Sudah tahu dia salah. Sombongnya luar biasa. Apa lemah lembut? Lemah lembut adalah orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Banyak orang nggak bisa ngampuni. Orang ini keras. Kesalahan mertua, kesalahan menantu, kesalahan suami, kesalahan istri diinget-inget terus. Kon pernah salah mbak aku ya, tak hitung ping 6 loh Isan ya. Loh, kok kamu kok bisa ngitung? Aku sakit hati Pak. Bu, Anda harus jadi istri yang lemah lembut. Istri lemah lembut itu bukan kalau ditanya, siapa namamu? Namaku Maria. Lemah lembut, iku duduk lemah lembut, iku kemenyek, lembek, banter ya banter. Siapa jeneng? Maria Mercedes. Jangan siapa nama? Maria Mercedes. Lemah lembut. Bukan. Suami istri kalau geger ngomong gini, kamu yang salah. Ini gara-gara kamu Delon. Itu ada satu ibu ya, suami istri bertengkar. Ini gara-gara suamiku Pak. Suamiku yang salah. Suaminya bilang apa? Bukan aku, kon sing salah. Di hadapan pendeta nih, kau yang salah, kau yang salah, kau. Apa itu? Kayak apa itu? Kau. Coba kalau suaminya atau istrinya bilang gini, ya wis, aku yang salah. Halo, amin? Pak, aku yang salah. Pasti suaminya bilang apa? Enggak kok, aku yang salah. Akhirnya dua-dua apa? Rangkulan. Ya wis, podo salah. Sorry ya sayang ya. Loh, ini perlu apa? Kerendahan hati. Jadi saya beri definisi. Kerendahan hati adalah orang yang bisa mengakui dosa-dosanya. Lewe salah ngaku diampuni. Ada seorang menantu konseling dengan saya, Pak aku ki benci ambek maratuaku. Nah, saya konseling akhirnya saya tahu ini kesalahannya dimulai dari waktu kawin campur serumah dengan mertua. Itu saya punya prinsip ya, kalau sudah kawin nggak boleh campur, harus keluar dari rumah orang tua maksudnya. Soalnya lek campur saapi-api mertua ketok apa? Lek campur sebaik-baiknya menantu kelihatan jeleknya. Lebih baik mulai awal jangan campur. Nah, Pak aku mangkel. Saya bilang gak boleh lo ya, harus lemah lembut lo, harus ngampuni. Katakan yes. Hari ini saya berdoa saudara punya hati seperti ini. Mau rendah hati dan lemah. Dan yang terakhir, Maria punya hati yang gimana Pak? Hati Maria adalah hati yang menyimpan semua perkataan Tuhan. Hatinya menyimpan perkataan Tuhan. Waktu gembala-gembala datang ngomong tentang Yesus, dia simpan perkataan itu di dalam hatinya. Waktu Hana dan Simeon di dalam bait Allah, dia lihat Yesus diserahkan. Hana Simeon berkata inilah Mesias. Dia simpan semua perkataan itu di dalam ayat-ayatnya saya sudah tunjukkan di Lukas. Bahkan waktu Yesus 12 tahun ketinggalan dalam bait Allah, dicari loh, Yesus bilang kenapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam? Dikatakan di Lukas 2, maka Maria ibunya menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Saudara, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup.
Perkataan siapa yang saudara simpan dalam hati saudara? Apa yang saudara simpan? Perkataan siapa? Ini ditunjukkan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya itu berarti siapa? Maria menyimpan semua perkara itu di dalam, yang ayat satunya tolong Injil Lukas ya, kan ada 2 ayat saya tunjukkan. Lukas 2:19. Lukas 2:19. Lukas 2:19. 2:3. Lukas 2 ayat 19-nya, ayat 19, thank you. Ya. 2 ini 51 yang ayat 19, Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Maria ini suka menyimpan perkataan Tuhan. Apa yang saudara simpan dalam hati saudara? Apa yang perkataan siapa yang saudara simpan? Atau mungkin perkataan orang yang pernah membuli saudara. Kon iki wong gak duwe, kamu gak punya masa depan. Lalu kita simpan. Ayo maju, gak pak, aku gak iso. Apa? Aku ki elek, aku ki wong gak duwe pak, minder aku. Ini pasti ada kata-kata orang yang dia simpan. Padahal Tuhan berkata begini, engkau mulia di hadapanku. Engkau berharga. Halo, amin. Ini yang perlu saudara simpan. Saudara ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Saudaramu, orang bilang elek jarno. Elek-elek ong ini. Karena Tuhan berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kasih ini kekal. Simpan dalam hati. Walaupun gak ada orang yang mencintai saudara. Pak, gak ono sing cinta be aku pak. Gak ono pak. Hari ini dengar perkataan Tuhan. Simpan dalam hatimu. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Ada satu ayat yang Daud pernah berkata begini. Dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu. Supaya aku jangan berbuat dosa kepadamu. Kenapa orang gampang-gampang berbuat dosa hari-hari ini? Karena dalam hatinya tidak menyimpan perkataan Tuhan. Orang kalau dalam hatinya simpen perkataan Tuhan. Mau berbuat dosa, ada yang ngomong dalam hati, ojo. Halo, amin. Sekarang orang begitu gampang berbuat dosa. Karena hatinya gak menyimpan perkataan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. 2, 3. Dalam hatiku apa? Aku menyimpan janji itu firman. Supaya aku jangan berdosa terhadap Kau tahu hatiku Tuhan. Ayo nyanyi. Kau tahu rinduku. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan. Yes. Dalam setiap jalanku. Dalam setiap langkahku. Dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonaku. Yesus, yes. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Taruh tangan di dada saudara. Kau tahu hatiku Tuhan. Yes.
Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Yes, haleluya. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tanganmu Tuhan. Amin, amin, amin. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Oh haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sangat berarti Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Amin. Anugerah-Mu selalu mempersonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Mari angkat tangan, angkat jempol buat Yesus. Termanis di dalam hidupku. Saya kalau lihat Johan, saya ingat Tuhan itu punya jalan yang ajaib pada Pak Pur dan Ibu. Ya, waktu anak kedua dari Bapak Ibu Pur ini meninggal, adik dari Elin, saya tahu ini satu pukulan yang berat. Kalau orang tua kehilangan seorang anak, sudah tahu nggak? Kalau kehilangan orang tua meninggal, itu yang hilang dari kita adalah masa lalu. Kalau kita kehilangan pasangan kita, suami meninggal, istri meninggal, kita kehilangan masa sekarang. Tapi kalau anak itu meninggal, orang kehilangan apa? Masa depan. Saya nggak bisa bayangkan Pak Pur dan Ibu waktu kehilangan anak yang kedua. Tapi ini jalan Tuhan. Pak Pur dan Ibu bisa jadi hamba Tuhan. Seorang pengusaha sukses, ya, usaha yang berhasil diberkati Tuhan, dan boleh dipakai Tuhan mengembalakan jemaat gereja Ribon Malang, Ribon Indonesia. Pak Pur dan Ibu bilang, anak saya yang meninggal itu mirip Johan, mirip, nggak beda, plek Tuhan gantikan dengan Johan. Umur 12 tahun bisa memimpin pujian, dipakai Tuhan luar biasa, bisa main musik, segala main musik. Saya tahu ini jalan Tuhan. Amin. Dalam segenap jalanku, haleluya, haleluya. Dalam segenap langkahku, Engkau Tuhan yang aku andalkan. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Yesus, oh kira lamas, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Kami sembah. Saya minta Bulani, istri saya, berdoa. Ayo menyembah, 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 menyembah. Benar Tuhan, Engkau
permata dalam hidup kami. Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Mari Tuhan, jangan tinggalkan kami sedetik pun. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Hanya kepadamu kami bisa berseru. Hanya kepadamu hanya kami bisa berharap, Tuhan. Kami percaya, kami semua yang hadir, semua adalah anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Kami hidup di tangan-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua jemaat yang hadir pada malam hari ini, jemaat Reborn dan siapapun yang hadir di tempat ini, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang diberkati oleh Tuhan. Ada berkat Tuhan yang tercurah. Ada damai sejahtera, kelegaan, ketenangan, sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang hadir diberkati Tuhan. Oh terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Ibu Insinyur Purnomo di tempat ini sebagai Bapak Ibu Gembala. Tuhan pakai keluarga ini Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat jemaat Reborn, jemaat di kota Malang ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, ayo sekarang kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Ayo Bapak Ibu, kita memberikan dengan hati yang bersuka cita. Saya percaya orang menabur akan pasti menuai. Puji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tiada caranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Kan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidup. Kita berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, terima kasih banyak buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Dan saya serahkan ke Bapak Ibu Pur. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya Kau berikan padaku. Sekian lama ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua
menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama. Saya undang Bapak Pastor Dr. Samuel Gunawan dan Ibu Pastor Lani untuk bisa maju ke depan. Tepuk tangan buat beliau. Mungkin ada yang masih ingat minggu kemarin Bapak Dr. Samuel Gunawan sudah memberitahukan bahwa hari ulang tahun pernikahan yang ke-29. Kita beri tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Koko Andrew, yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus. Saya terima Bapaknya, kasih loh Bapak mamanya. Ibu, Pak Pur, Ibu dibikin kayak begini, Aileen, Johan ya. Aduh luar biasa. Memang Rebu lalu ya. Lalu didoakan di rumahnya Pak Pur waktu itu ya. Jadi hari ini kok dipestakan kayak gini. Terima kasih Tuhan yang membalas Pak Pur, Ibu, Aileen dan Johan dan saudara semua yang sudah mendoakan. Tolong doakan ya. Supaya kami berdua terus punya hati hamba. Melayani, nggak ada sombong, nggak ada gaya-gaya, sok nggak ada ya. Kita ini cuma hamba saja ya. Jadi tolong didoakan, itu yang penting supaya banyak jiwa boleh dimenangkan lewat Ribon Malang dan GSJS Surabaya. Amin. Ya. Masih. Nah, oke. Tuhan memberkati. Sekarang acaranya tiup lilin ya. Haleluya. Tiupnya berdua. Kalau ulang tahun kan satu-satu. Karena ini ulang tahun perkawinan harus berdua ya. Dihitung 1, 2, 3 mulai ditiup ya. Saudara tahu bulan ini istri yang Iya, sabar tiup. ya. Luar biasa mendampingi saya 29 tahun. Ayo saya kita tiup sama-sama. 1, 2, 3. Ya terima kasih.
Saya dipestakan kayak begini, saya terima kasih. Oh, Ibu Ita saya tahu, suruh makan berdua. Oke. Ini mengulang masa lalu. Ya, Wah, Bu Lani pegang. Bishop Sapan. Saya juga pegang ya Bu. Nah, saudara yang ingin diberkati, anak saudara atau siapa, silakan daftar ke Pak Pur. Gereja Ribon bisa memberkati pernikahan. Amin. Ya, silakan. Ayo. Iya. Hitung ya. 1, 2, 3. I love you full, Lani Gunawan. Wah. Tepuk tangan. Ini kayak anak-anak purpus lagi nembak, ya kan? Dalam nama Yesus. Tepuk tangan. Terima kasih. Sangat istimewa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya nggak bisa balas Pak Pur, Bu, Elin, Johan, dan semua saudara yang ada di Ribon. Tuhan memberkati. Amin. Ketemu tahun depan. Haleluya. Ayo kita sembahyang penutup doa berkat. Pak Pur yang tutup doa ya. Doakan saya, doakan jemaat. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Sujud Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, kami sepakat bersama seluruh jemaat Ribon pada malam ini Tuhan, memintakan berkat atas anugerah-Mu kepada Pastor Dr. Samuel Gunawan dan Pastor Lani ya Bapak. Tambahkan hikmat marifat Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang Tuhan. Kau buat naik bukan turun Tuhan. Kau buat menjadi kepala bukan ekor ya Bapak. Nama Engkau saja dipermuliakan. Pakai Tuhan kehidupan sekeluarga Tuhan untuk memuliakan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah memberkati kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sekarang saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengasihi segala ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikahmu, diberkati anak cucumu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Mari saudara pulang bawa dan nikmati anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. Bapa